Hai, kembali lagi dengan saya Hartono. Nah, hari ini kita mau cerita aja nih. Jadi waktu dulu ya, waktu saya kerja di sebuah perusahaan internasional ya. Kebetulan itu saya ketemu seorang bos besar. Nah, bos besarnya ini entah kenapa ya, biasanya kita kan cuma makan apa. Nah, waktu itu saya juga kaget. Ternyata kalau bisnismen China ya, itu kalau seandainya jamu kita itu luar biasa banget. Biasanya selalu makanannya itu satu piring pun mungkin bisa 3 sampai 4 juta gitu. Ataupun lobster yang belasan juta gitu. Tetapi bosnya ini bener-bener humble banget, rendah hati banget. Kalau lu lihat lu gak bakal nyangka ini tuh bos. Tetapi semua orang begitu respect sama bos ini. Nah, suatu hari entah gimana ceritanya, akhirnya kita tanya dong, Laupan, kenapa lu bisa sukses banget seperti sekarang? Padahal dulu kita juga tahu lu itu gak ada background orang kaya, lu juga hidup susah. Dia cerita, jadi waktu dulu itu dia itu ke kota, dia selalu beli elektronik. Naik bus ya, ke kota naik bus, beli elektronik murah untuk dia jual ke daerah, ke pedesaan gitu. Dia punya prinsip simple. Kalau seandainya orang kerja 8 jam bisa sukses, masa iya dia kerja 14 jam gak bisa sukses? Dia lakukan itu bertahun-tahun, 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 sampai akhirnya dia bangun sebuah pabrik. Pas bangun pabrik pun, bos ini sangat luar biasa. Dia beli mesin dari Jerman, mesinnya sampai, teknisinya ngajarin dong. Dia itu cara operasional. Siapa yang dia suruh belajar? Dia sendiri. Jadi dia mau jadi orang yang paling ngerti semua mesin yang dia beli. Dia gak suruh karyawannya, dia gak suruh kepala staf produksinya untuk belajar. Dia sendiri yang belajar. Setelah dia ngerti, dia akan ajarin kepala staf produksinya. Nah, jadi tidak ada alasan kalau sebuah barang itu tidak bisa dibuat. Karena dia yang paling ngerti mesin itu sendiri. Bahkan waktu dulu, dia itu hire orangnya sampai 1 bulan untuk ngajarin dia. Setiap hari dia bongkar tuh mesin, dia gak ngerti pasang, dia panggil lagi orangnya untuk pasangin. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sukses itu murni dari kerja keras. Kita itu harus kerja lebih keras dari semua orang. Karena kalau seandainya kita tiba-tiba teledor ataupun lengah, udah disalip orang. 3 tantangan bisnis di 2024. Kalau ngomongin bisnis di 2024 ini memang sih, aduh, capek hati ya. Banyak banget dari teman-teman saya juga ngeluh. Banyak banget dari para subscriber juga yang saya ketemu juga curhat gitu. Saya rangkum ya, ada 3 tantangan besar. Satu itu tidak bisa dipungkiri. Harga-harga barang yang kita cuma beli dan jual, berarti dengan merek yang kita beli gitu ya, dan langsung kita jual tanpa kita kasih merek, itu saingan harganya kacau banget. Hancur-hancuran. Ambil contoh kita beli wafer merek A. Di pasaran, buset. Yang dulunya kita bisa untung 3 sampai 5%, mungkin sekarang bisa 1 sampai 2% gitu loh. Semua orang banting harga, semua orang ancur-ancuran harganya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sekarang itu perputaran bisnis itu lagi sulit. Uangnya itu lagi berat. Jadi orang itu pada yang penting muter lah duitnya lah. Yang penting duitnya itu bisa bisa buat beli barang baru lah gitu. Nah, itu satu. Kedua, semua yang kita usahakan ya, semua bisnis kita itu kalau saya lihat sendiri itu mengalami saingan harga. Ambil contoh, kalau dulu kita jual produk A, padahal kita udah kasih merek loh, produk A gitu ya. Kita jual katakan bisa 5.000. Nggak lama saingan baru keluar jual 3.000. Rasanya enak, ukurannya sama, terus dia jual lebih murah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mau bertahan dengan harganya, kita berpikir bahwa kita itu kan petahana, kita itu kan yang memulai gitu ya. Ya habis kita digempur sama dia orang. Kalau kita turunin harga, ya kita pasti aneh gitu loh. Yang biasanya untungnya sekian, tiba-tiba untungnya cuma sekian gitu. Tetapi mau gak mau kita seakan-akan dipaksa untuk
nyamain juga harganya. Jadi mau nggak mau kita turunin harga juga. Ini banyak faktor sih penyebabnya. Salah satunya sekarang itu investor asing itu makin berani untuk kasih harga murah banget. Terus yang lain hal itu adalah ya kita mau maksudnya persaingan barang di pasaran juga meningkat pesat, mungkin dari impor, dari produksi dalam negeri gitu loh. Semua orang juga kasih harga gila-gilaan. Jadi tantangan kedua ya gitu, mau gak mau kita untungnya jauh lebih tipis gitu. Tantangan ketiga, sekarang bisnis apapun yang untung, tiba-tiba saingannya banyak banget yang langsung buka. Kita kadang-kadang juga heran. Untung udah setipis ini aja ya, baru rame dikit, sebelah-sebelah udah buka. Heran kan? Dulu kan nggak separah ini gitu loh. Ya mungkin salah satu faktornya itu kalau kita lihat angka pengangguran itu kan meningkat terus. Kalau kita lihat PHK di mana-mana, ya mungkin mereka mau nggak mau ya harus jadi pengusaha juga. Banyak dari orang yang nggak bisa cari kerja jadi pengusaha, ya untung tipis gak apa-apa lah. Ya cuma gitu, kita sebagai pebisnis yang sudah ada, kita harus putar otak gitu loh. Jadi kalau seandainya tiba-tiba ada pendatang-pendatang baru yang masuk, ya kita harus kasih sesuatu hal yang berbeda, entah harga lebih murah, kualitas lebih baik, dan lain. Sekarang ini bisa dibilang hampir semua orang bisa berbisnis. Terus bisnisnya juga gila-gilaan. Harga murah, juga barangnya juga mirip. Ya, begitulah. Jadi tantangan ketiga itu kita simpulkan ya gitu. Pendatang-pendatang baru itu cepat banget dan inovasinya juga luar biasa dan sepertinya modalnya juga gede. Pada normalnya, bisnis itu gak akan langsung berhasil. Berapa banyak hal yang kita kerjakan, pertama kali itu gagal total. Jadi orang jangan sampai berpikir bahwa bisnis pertama mereka itu pasti langsung berhasil. Ini saya cerita, Instagram pertama saya itu dulu itu bahas tentang kuliner. Baru sampai mungkin 3.000 4.000 follower udah gagal total. Karena ternyata pertumbuhannya begitu lambat, saya masih gak ngerti. Dulu malah melakukan follow unfollow lagi. Berpikir bahwa itu cara untuk grow yang baik gitu loh. Ternyata semuanya gagal total, akhirnya Instagram saya kena shadow ban, akhirnya sekarang udah gak jalan. Nah, begitu juga YouTube pertama saya. YouTube pertama saya juga saya lakukan untuk kuliner. Juga sama, saya karena dengerin salah satu pakar YouTube atau apa gitu ya di online ya, yang mengatakan cara untuk dapat 1.000 subscriber pertama paling gampang itu subscribe to subscribe. Waduh, kacau. Gak lama YouTube saya kena ban. Akhirnya gak bisa monetisasi. Moral of the story-nya adalah, kadang bisnis pertama kita itu gak akan berhasil. Begitu juga bisnis pada saat awal-awal saya berkarir. Dulu saya pernah jualan handphone, saya pernah jualan casing handphone, dan masih banyak lagi. Dulu saya jualan handphone. Itu untungnya gede loh. Satu handphone itu zaman dulu ya, saya jual iPhone ya, itu bisa sampai 5 juta untungnya. Pasti bisnisnya oke banget kan. Satu hari saya bisa jual 3 dulu. Dulu masih pakai zaman di Kaskus COD. Kita ketemu orang COD langsung jual. Ternyata satu hari handphone saya harganya turun 500.000 sampai 1 juta. Karena saya gak ngerti bisnis pertama saya pula. Saya simpen tuh handphone. Terakhir-terakhir saya rugi. Dihitung-hitung cuannya cuma 20-30 juta waktu itu. Setelah kita kerjakan berapa lama? 3-4 bulan gitu. Jadi pelajarannya adalah bisnis pertama kita itu kita masih bego. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita gak bisa bayangkan. Dulu saya juga pernah berpikir handphone itu turunnya akan sekenceng itu. Bahkan beda 1 hari pun udah turun. Waktu itu zamannya iPhone itu keluar iPhone yang warna gold pertama kali. Itu gila loh. Harganya dari 10 juta kita jual sampai 18 juta pun masih ada yang mau. Tapi ya gitu, kita beli dari orang juga bukan 10 juta. Kita beli dari orang juga udah
berapa belas juta gitu. Nah, terakhir yang gold ya, itu lebih murah daripada warna-warna lain. Makanya bisnis ya susah lah, susah dijelaskan. Tetapi bersiap-siap bagi kalian yang mau berbisnis bahwa bisnis pertama kalian itu kemungkinannya bisa gagal. Memang kalau dihitung saya gak gagal, saya cuma untungnya tipis saja. Tetapi itu jadi pelajaran juga. Begitu juga sekarang saya bisnis jual jam tangan. Saya lihat juga ternyata jual jam tangan itu nggak semenguntungkan itu. Lebih untung jual kotaknya. Kotaknya itu marginnya bisa sampai mungkin 150%, 200%. Jam tangan itu marginnya itu nggak nyampe 10%. Rata-rata itu 3-7%. Jadi ya itulah pelajaran dari bisnis. Bisnis awal-awal kita tuh masih belajar. Tetapi dari belajar itu nanti ke depannya kita akan lebih baik, dan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.